Pertama sekali kita semua salam takdim dulu kepada Al-Mukarram Syekhuna Abu Mudi, yang mana beliau sudah banyak memberikan pencerahan pada masyarakat Aceh khusus dan masyarakat Indonesia bahkan internasional secara umum. Sehingga karena beliau di dalam kitab, setiap hari dalam kitab, kadang-kadang ada hukum yang beliau sampaikan ini terdengar agak aneh ya, di telinga masyarakat. Mungkin kayaknya ini Abu Mudi sudah berfatwa hukum baru, padahal bukan, karena beliau selalu dalam kitab ya. Padahal setiap hukum yang beliau sampaikan itu semuanya hukum daruri, artinya hukum yang bukan hukum yang didapatkan melalui tahqiq. Kemudian termasuklah menyangkut masalah apa tadi? Terkait tentang mengeraskan suara ketika tadarus sebenarnya. Ketika masyarakat istirahat di jam istirahat. Ya. Sebenarnya ini kalau kita kembalikan kepada usul, di dalam usul itu ada istilahnya tahqiqul manat. Ya. Tahqiqul manat. Sebenarnya yang disampaikan oleh Abu Mudi ini haram mengganggu orang. Jadi haram itu kepada mengganggu, manat haram itu mengganggu. Artinya ilat penyebab haram mengganggu. Kemudian di antara yang secara jelas termasuk di dalam mengganggu ini memakai mikrofon. Jadi yang disampaikan oleh Abu, kita jangan melihat jangan melihat dengan pikiran yang tidak bagus, negatif ya. Haram mengganggu. Sementara di dalam hadis Nabi, la darara wala dirara, kita tidak boleh membuat satu tindakan yang bisa membawa mudarat kepada tubuh kita dan mudarat kepada orang lain. Dan di dalam kitab fikih ini, saya bukan di dalam status memperjelas, bukan dalam status mensyarah perkataan Abu Mudi, karena Abu Mudi itu tidak perlu lagi kita syarah. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa ada 3 tingkatan bahasa. Yang pertama raf'u sauti, yang kedua jahrus sauti, dan yang ketiga sirrus sauti. Raf'u sauti itu terdapat pada azan. Ya. Azan 5 waktu. Kenapa? Karena tujuan daripada azan li'i'lamin nas bidukhuli waqti salat. Dan bisa kita periksa dalam kitab fikih. Mungkin ada yang ragu, bisa diperiksa apakah ada kalimat di dalam kitab fikih yang yustahabu raf'u sauti li qiraatil qur'ani. Coba diperiksa kalau ada. Itu tidak akan kita dapatkan. Maka apa yang disampaikan oleh Abu ini sudah sesuai dengan kaidah fikihnya. Nah, ini karena zikir atau yang lain-lain itu bukan tempatnya untuk raf'u sauti. Yang raf'u sauti hanya pada azan. Itu dulu yang pertama. Berarti mungkin agak ngawur dalam penyampaian saya, tapi bisa kita ambil kesimpulan itu manat haramnya mengganggu orang ya. Ada segelintir kelompok di Aceh ya, yang padahal mereka itu marah kepada Abu di lain-lain masalah, marah, tapi karena ini mendukung, kayaknya agak mendukung mereka, sehingga ini menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang kelompok kita, kelompok yang lain, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Abu. Tidak paham, karena mereka hanya memahami bahwa Abu melarang membaca Quran. Padahal Abu bukan melarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran silakan, tapi jangan mengganggu.
Ada hadis Muslim, hadis riwayat dari Tariq Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah malam ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak bisa memberi ketenteraman kepada jirannya untuk tidak menyakiti jiran. Ini coba kita bayangkan ya, kalau pakai mic pasti terganggu. Kalau nggak terganggu itu bukan mic namanya. Kalau nggak terganggu bukan mic namanya. Dan mic itu secara definisinya alat untuk pengeras suara. Pengeras itu adalah raf'u shauti kalau dalam bahasa fikih. Kira-kira menurut Abah atau menurut hukum agama terkait ini bagaimana solusi ya untuk kalangan kita masyarakat agar dua-dua aman, Abah? Aman bagi masyarakat dan aman bagi orang yang tadarus dan aman bagi orang yang mendengarkan. Itulah intinya tadi, usahakan jangan mengganggu. Itu solusinya. Kalaupun pakai mic, usahakan pakai mic lokal yang tidak mengganggu orang tidur. Mungkin itu nggak ada juga mic yang tidak mengganggu orang tidur. Jadi Al-Quran tetap berjalan di bulan Ramadan, tetapi usahakan seandainya pun tidak bisa dihilangkan mic, maka kurangi volumenya yang hanya terdengar kepada orang yang tadarus saja. Yang di dalam. Berarti pakai mic loudspeaker dalam, jangan kita naikkan ke atas. Pokoknya jangan sampai terjadi raf'u shauti. Dan bila ketika kita turunkan kepada jahru shauti mengganggu juga orang di samping, itu pun jangan kita pakai jahru shauti. Dengan alat pengeras suara. Jadi menurut saya begini, bahasa Abu itu harus dipahami secara utuh. Dipahami secara utuh. Substansi dari bahasa yang perlu dipahami, bukan bahasanya. Jadi substansi daripada memakai mikrofon itu mengganggu. Jadi artinya nanti setiap yang mengganggu hukumnya haram, walau bukan dengan mikrofon. Seperti tadi, seandainya ada orang di dalam masjid, ada orang tidur, tiba-tiba masuk orang dari luar ke dalam masjid berteriak-teriak misalnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu haram juga, walau ucapannya Allahu Akbar. Haramnya bukan Allahu Akbar karena mengganggu. Itulah substansi yang perlu ditangkap di bahasa Abu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Abu seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang selalu dalam kitab, memang selalu dalam kitab. Setiap apa yang disampaikan oleh Abu itu semuanya tertulis, termaktub di dalam kitab. Itu yang menurut